Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Terima kasih sudah bergabung dengan keluarga besar MTSN 9 Kediri. Semoga kalian betah di sini dan akan terus melanjutkan pendidikan di sini selama 3 tahun. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang tata tertib MTSN 9 Kediri. Sebelumnya, alangkah lebih baiknya Ibu berkenalan terlebih dahulu. Nama Ibu Mia Nur Alfiah, biasa dipanggil Bu Mia. Ibu di sini mengajar tentang bimbingan dan konseling. Apa itu bimbingan dan konseling? Pasti kalian belum tahu. Nanti kita akan berbicara di lain kesempatan. Dan di akhir pembicaraan nanti saya akan sekilas menjelaskan peran bimbingan dan konseling dalam tataran tata tertib di madrasah. Oke, bisa kita mulai materi pada pagi hari ini? Langsung saja, Ibu akan menjelaskan berkenaan dengan tata tertib siswa MTSN 9 Kediri. Oke. Tata tertib untuk pada tahun ajaran 2020-2021 ini kita memiliki 2 sistem pembelajaran, yaitu kegiatan belajar mengajar secara offline dan kegiatan belajar mengajar secara online. Oleh karena itu kita pun hari ini akan membahas 2 tatanan tata tertib tersebut. Yang pertama yaitu kegiatan belajar mengajar secara offline yang akan kita laksanakan setelah pandemi ini selesai. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar pandemi corona ini segera berakhir dan kita dapat bertatap muka secara langsung. Berdoa mulai. Selesai. Yang pertama, yaitu tata tertib ketika kalian belajar secara offline di sekolah. Di antaranya, tata tertib kalian memakai seragam. Seragam MTSN 9 Kediri terdiri 4 seragam. Yang pertama yaitu bahwa pada hari Senin dan Selasa kalian harus memakai baju madrasah biru putih. Yang pertama, bawahannya sepatu hitam, kaos kaki putih. Untuk yang laki-laki harus memakai dasi, topi, dan untuk yang perempuan memakai jilbab putih. Yang kedua yaitu seragam khas. Seragam khas untuk ajaran 2020-2021 kelas 7 memiliki perbedaan dengan angkatan-angkatan di atasnya, yaitu pada hari Rabu dan Kamis kalian diwajibkan memakai sepatu hitam, kaos kaki putih, bawahan kuning, dan atasan batik. Jangan lupa untuk laki-laki tetap memakai dasi. Yaitu selanjutnya untuk hari Jumat dan Sabtu. Pada hari Jumat dan Sabtu kalian diwajibkan memakai pramuka lengkap. Ingat ya, pramukanya lengkap. Hasduknya jangan sampai ketinggalan. Kaos kakinya juga berbeda dengan hari sebelumnya. Kalian harus memakai kaos kaki hitam. Dan ada satu lagi baju yang harus kalian pakai ketika kalian berolahraga, yaitu kaos olahraga yang akan kalian dapatkan nanti yang warnanya hijau. Kalau ketika kalian memakai kaos olahraga, kalian diperbolehkan menggunakan sepatu selain hitam, akan tetapi harus berupa sepatu olahraga, jangan memakai sepatu yang lainnya. Oke, selanjutnya saya akan berbicara tentang tata tertib ketika kalian hadir di madrasah dan selama KBM di kelas. Yang pertama, kalian harus datang ke madrasah 10 menit sebelum jam 6.30 karena madrasah kita mulai KBM di jam 6.30 dan diawali dengan madrasah diniyah. Untuk tata tertib madrasah diniyah akan saya bicarakan nanti di pertengahan. Yang kedua,
Setelah datang, silahkan kalian langsung berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru yang ada di depan, yaitu Bapak Ibu guru piket. Yang ketiga, jangan lupa mengucapkan salam ketika masuk ke dalam kelas, agar kita dalam keadaan sehat walafiat selama proses pembelajaran ke depannya. Yang keempat, jika kalian terlambat, kalian tidak dapat masuk ke dalam kelas tanpa seizin Bapak dan Ibu guru piket. Biasanya kalau kalian terlambat akan ada konsekuensi yang harus kalian terima terlebih dahulu sebelum kalian masuk ke dalam kelas. Di antaranya, kalian disuruh membaca Al-Quran, membersihkan lingkungan madrasah, dan kalian juga diajari untuk berinfak. Selanjutnya, jika kalian sedang sakit ataupun kalian izin dalam alasan apapun, kalian diwajibkan untuk mengirimkan surat. Surat ini harus bertanda tangan kedua orang tua kalian, bisa bapak atau ibu. Ataupun kalau seumpamanya kalian berada di pondok pesantren atau di kos, silahkan nanti minta ke tanda tangannya ke walinya, harus sepengetahuan orang tua. Alfa, izin ataupun sakit itu ada batasannya. Tidak bisa kalian tidak masuk seenaknya sendiri. Di madrasah kita untuk batasan, kalian boleh alfa, izin ataupun sakit itu maksimal 10% dari total sekolah, dari total jumlah KBM selama 1 semester. Contoh, kalaupun KBM 1 semester itu 100 hari maksimal, entah itu sakit, entah itu kalian izin, entah itu alfa, jumlahnya diakumulasi maksimal hanya 10. Siswa wajib mengikuti semua pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Siswa tidak boleh kalau seumpamanya kalian datang masuk ke dalam kelas, selanjutnya kalian tanpa seizin Bapak Ibu guru meninggalkan ruang kelas, itu merupakan sebuah pelanggaran. Selanjutnya saya ingin membicarakan selain kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, kita memiliki kegiatan yaitu upacara. Upacara kita laksanakan setiap hari Senin dan hari-hari besar kebangsaan, hari-hari besar nasional. Seperti contoh upacara hari 17 Agustus, 10 November, dan kegiatan-kegiatan yang lain seperti ada pelantikan OSIS, itu juga kita mengadakan upacara. Semua peserta didik dan warga madrasah wajib mengikuti upacara dengan atribut lengkap. Seperti contoh, kalau seumpamanya kalian upacara hari Senin, berarti semua atribut mulai dari sepatu, kaos kaki, topi, dasi, sabuk, ikat pinggang, itu harus dipakai semuanya tanpa adanya pelanggaran. Untuk petugas upacara nanti dilakukan secara bergilir. Seperti contoh, kalau seumpamanya hari ini kelas 7A, besok minggu depan ganti kelas 7B, kecuali untuk hari-hari besar kebangsaan, kita biasanya untuk petugas upacaranya itu dilakukan oleh OSIS ataupun petugas yang ditunjuk oleh madrasah. Ini saya pindah ke tata tertib di dalam melakukan kegiatan yang lainnya. Kalau tadi sudah ada kegiatan belajar mengajar dan upacara, kita lanjut dengan madrasah diniyah. Untuk madrasah diniyah ini kita lakukan setiap pagi, hari Selasa, Rabu, Kamis, jam 6.30 sampai 7.40. Pada pelaksanaan madrasah diniyah ini juga tentu ada tata tertib yang harus dilaksanakan oleh siswa-siswi MTSN 9 Kediri. Yang pertama, yaitu kalian harus datang tepat waktu.
6.30 harus semuanya sudah ada di musola. Pertama kita adakan sholat duha terlebih dahulu secara berjamaah. Kalian harus mengikuti sholat duha. Dilanjutkan dengan masuk ke ruang kelas masing-masing sesuai dengan pembagian kelasnya. Jangan sampai kalian pindah ke kelas yang lain. Karena apa? Karena kelas madrasah diniyah berbeda dengan kelas KBM di siang hari. Kalian juga harus mengikuti madrasah diniyah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai sudah kelas 7, 8 sampai lulus kelas 9 ternyata kalian belum bisa mengaji. Oke, kita bahas kalau tadi itu kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh siswa, sekarang larangan. Ada beberapa larangan yang tidak boleh kalian lakukan selama kalian menjadi siswa MTSN 9 Kediri. Yang pertama, kalian tidak boleh alfa, izin ataupun sakit 3 hari berturut-turut. Jika itu memang kalian sakit lebih dari 3 hari, kalian harus mengirimkan surat dokter ke madrasah. Yang kedua, kalian tidak boleh keluar dari lingkungan madrasah tanpa seizin guru piket. Ketiga, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan mengoleksi sampah di laci ruang kelas ataupun kalian membuang sampah berserakan di dalam kelas. Jagalah kebersihan agar madrasah kita tetap indah dipandang. Selanjutnya, untuk siswa tingkat madrasah sanawiyah dimanapun berada, termasuk di MTSN 9 Kediri, kalian dilarang membawa dan mengendarai sepeda motor ke madrasah. Selanjutnya, dilarang menggunakan perhiasan ataupun aksesoris yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar. Seperti contoh, dilarang kalian menggunakan, untuk yang cewek-cewek dilarang menggunakan gelang, menggunakan cincin, dan aksesoris-aksesoris yang lain yang menonjol, yang terlihat, yang mengganggu kenyamanan temannya, mengganggu kenyamanan diri sendiri. Itu tidak boleh. Kalau kayak yang cowok pakai topi yang selain topi madrasah, itu tidak boleh juga. Selanjutnya, yaitu dilarang merusak fasilitas madrasah, seperti halnya mencoret-coret ataupun merusak semua fasilitas yang ada di madrasah, baik itu fasilitas yang ada di dalam kelas ataupun fasilitas di luar kelas. Berbicara dengan sopan. Kalian dilarang berbicara kotor, mengumpat, terus selanjutnya membuli ataupun berbicara yang tidak pantas ataupun menyakiti hati orang lain, baik itu ke guru, ke tenaga pendidik, tenaga kependidikan ataupun ke teman-teman kalian. Dilarang merokok, minum minuman keras, dan memakai atau mengedarkan narkoba baik di lingkungan madrasah ataupun di luar lingkungan madrasah. Ini yang selanjutnya, mungkin ini sesuatu hal yang nanti akibatnya fatal dan hukumannya juga dari madrasah juga sangat berat, yaitu dilarang berhubungan intim baik dengan siswa MTSN 9 Kediri ataupun di luar siswa MTSN 9 Kediri, baik itu juga di sekolahan ataupun di luar sekolahan. Kalian dilarang keras untuk melakukan hubungan intim. Mendekati saja tidak boleh. Di Islam sudah diajarkan, mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi kalian melakukan hubungan intim. Dan yang terakhir, selama kalian masih menjadi siswa MTSN 9 Kediri, kalian dilarang untuk menikah.
Oke, karena sekarang kita tidak dapat bertatap muka, maka di sini saya juga akan menyampaikan tata tertib yang berkaitan dengan pembelajaran secara online yang mungkin akan kita lakukan dalam beberapa bulan ini. Semoga saja pandeminya segera berakhir sehingga kita dapat bertatap muka kembali. Ada beberapa hal yang harus kalian lakukan, dilarang dan sanksi di dalam pembelajaran online. Yang pertama, yang harus kalian lakukan atau kewajiban di dalam pembelajaran secara online, yaitu mengikuti pembelajaran sesuai jadwal. Kalau seumpamanya hari Senin jam 7 pagi ada pembelajaran akidah akhlak, kalian harus sudah standby 10 menit sebelum pembelajaran. Tidak boleh terlambat. Kalian juga harus mengisi presensi, melakukan presensi yang mungkin nanti akan dilakukan dengan Google Form ataupun dengan e-learning madrasah. Jangan lupa kalian presensi, karena kalaupun kalian hanya hadir tetapi tidak presensi, kalian dianggap tidak mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, memakai baju sesuai dengan ketentuan madrasah. Kalau seumpamanya dilakukan dengan virtual, kemungkinan besar ataupun biasanya itu menggunakan seragam madrasah. Kalian juga harus menggunakan madrasah secara lengkap. Kalau gurunya mengizinkan memakai baju bebas, dimohon kalian memakai baju yang formal dan sopan. Oke, selanjutnya kalian harus mengikuti, anak-anak harus mengikuti, siswa-siswi harus mengikuti pembelajaran sampai selesai. Jangan tengah-tengah pembelajaran ada orang mengajak main, kalian memilih untuk main. Tidak boleh. Kalian harus mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Jika tidak dapat mengikuti pembelajaran secara online berkaitan dengan sakit, izin, ataupun alasan yang lainnya, kalian harus mengirimkan file surat izin yang bertanda tangan orang tua kalian kepada wali kelas dan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Sebelum melakukan pembelajaran secara online, kalian diwajibkan untuk sholat duha terlebih dahulu dan mengikuti madrasah diniyah. Bersikaplah sopan kepada guru, teman ketika kalian sedang melaksanakan pembelajaran secara virtual. Kalau seumpamanya pembelajaran sedang dilaksanakan dengan bertatap muka ataupun berupa video conference, kalian harus memperhatikan estetika ruangan. Jangan sampai background kalian itu mengundang pandangan yang negatif dari teman yang lain ataupun dari guru. Oke, ada beberapa larangan yang harus kalian laksanakan selama proses pembelajaran ini, harus dihindari, yaitu yang pertama, tidak boleh terlambat di dalam melaksanakan pembelajaran secara online tanpa keterangan, tanpa seizin gurunya terlebih dahulu. Kalau seumpamanya memang terpaksa terlambat, sebelumnya silahkan hubungi guru mata pelajaran yang bersangkutan. Yang kedua, alfa tanpa mengirimkan surat. Kalian tidak boleh tidak hadir di tempat di layar HP kalian ketika kalian proses pembelajaran secara online. Yang ketiga, kalau seumpamanya guru kalian sedang menerangkan, sedang berbicara, kalian tidak boleh menyalakan speaker kalian dan menyela pembicaraan beliau. Selanjutnya, berbicara kotor, menyakiti temannya. Kalian tidak boleh berbicara yang tidak pantas untuk didengarkan baik oleh teman kalian ataupun oleh guru kalian.
selanjutnya kalian tidak boleh melakukan aktivitas lain yang berkaitan yang tidak ada hubungannya dengan proses pembelajaran, yaitu pamane seperti contoh, kalau seumpamanya kalian sedang belajar, kalian tidak boleh sambil bermain HP, sambil melakukan kegiatan yang lain, ataupun sambil membersihkan bersih-bersih, itu tidak boleh. Kalian harus ketika pembelajaran ya belajar, ada jadwalnya. Nanti kita bagi jadwal untuk KBM secara virtualnya jam berapa. Seperti layaknya ketika kalian belajar di sekolah. Kalau kalian belajar di sekolah kan datang ya fokus belajar. Begitupun dengan ketika kalian berada di rumah, kalian harus standby ketika jam pembelajaran. Dilarang bermain HP selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir, bagi siswa laki-laki dilarang berambut panjang ataupun mewarnai walaupun itu sedang pembelajaran di rumah. Peraturan itu tetap harus kita bawa. Yang walaupun kalian belajarnya di rumah, kalian juga harus tetap mentaati peraturan-peraturan yang biasanya dilaksanakan di sekolah. Oke, untuk sanksi ini juga berlaku bagi untuk pembelajaran secara offline, karena tadi di awal belum saya sampaikan pembelajaran secara offline sanksinya apa. Di sini saya sampaikan sekaligus. Yang pertama, yaitu kalian akan ditegur secara langsung oleh gurunya. Yang kedua, jika kalian tidak bisa ditegur, maka kalian akan diberikan hukuman yang mendidik oleh tim tata tertib MTSN 9 Kediri. Yang ketiga, kalian jika kalian tetap melanggar, sudah dihukum, pamannya sudah suruh mengaji, sudah suruh merangkum, sudah suruh membersihkan area madrasah, akan tetapi tetap melanggar, berarti kita perlu adanya komunikasi antara pihak madrasah dengan orang tua kalian, dan perlu adanya perjanjian apakah kalian masih bisa dipertahankan ataupun tidak. Jadi nanti akan ada pemanggilan orang tua. Dilanjutkan dengan jika ternyata belum bisa, berarti kalian harus belajar terlebih dahulu di rumah dengan skorsing, mungkin 3 hari ataupun 1 minggu sesuai dengan pelanggaran seberat apa yang kalian lakukan. Akan tetapi jika seperti contoh absensi kalian lebih dari 10%, maka kalian bisa saja kalian tidak bisa naik kelas. Yang terakhir, dikeluarkan dari madrasah jika memang kalian tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan, tidak bisa mematuhi tata tertib yang ada di sini. Kita dengan berat hati mohon maaf, kalian bisa dikeluarkan dari madrasah. Terus, saya tadi berbicara bahwa saya adalah guru bimbingan dan konseling. Sebenarnya, perannya apa sih guru bimbingan dan konseling kok berhubungan dengan tata tertib madrasah? Kalaupun memang tadi Ibu bilang bahwa bimbingan dan konseling tidak menghukum, akan tetapi yang menghukum adalah tim tata tertib dari madrasah. Akan tetapi bimbingan dan konseling ini sangat berperan penting di dalam menjalankan tata tertib yang ada di madrasah, yaitu karena bimbingan dan konseling adalah perannya untuk membantu kalian dalam mencapai tugas-tugas perkembangan. Ya, salah satunya yaitu kalian dapat menjalankan tata tertib dengan baik. Walaupun selain tata tertib pun bimbingan dan konseling juga akan membantu kalian di dalam banyak hal, diantaranya di bidang pribadi, di bidang kalian berteman, bersosial, di bidang belajar kalian, kesulitan-kesulitan belajar kalian, dan di dalam karir kalian ke depannya. Bimbingan dan konseling juga harus membantu kalian di dalam, kalau seumpamanya kalian melanggar,
tugas bimbingan dan konseling ini mencari tahu ada masalah apa kok hingga kalian bisa melanggar. Itu tugasnya bimbingan dan konseling, sehingga nanti kalaupun kedepannya bimbingan dan sampean sering dengar dipanggil guru BK, tidak usah takut, karena sebenarnya bimbingan dan konseling itu temannya siswa. Bimbingan dan konseling itu sahabat siswa. Hanya saja tugas bimbingan dan konseling itu harus mencari tahu ada kendala apa hingga kalian melanggar peraturan madrasah itu. Dan kalau seumpamanya seumpamanya kalian seperti contoh tadi, kalau sudah dihukum kok tidak bisa ada perubahan, tugas bimbingan dan konseling yang mengkomunikasikan kepada orang tua kalian. Kira-kira ada masalah apa di rumah sehingga kok di sekolahan ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Sudah paham anak-anak berkaitan dengan tata tertib madrasah kita? Untuk hal-hal yang lain berkaitan dengan tata tertib yang lebih lengkap, Ibu kirimkan di grup kelas kalian, dan berupa yang berkaitan dengan sanksi, madrasah kita menggunakan sistem poin. Nanti juga poin-poinnya itu akan Ibu kirimkan ke grup kelas kalian. Oke? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.